Yang pertama yaitu tentang pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia atau human environment. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. B. Unsur-unsur lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dari kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur hayati atau biotik. Unsur hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang berdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasa rendik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. Yang kedua, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah unsur fisik atau abiotik. Unsur fisik yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika air tidak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain. Kali ini saya yang akan menjelaskan tentang arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal makhluk hidup dari beberapa tingkatan yaitu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang kedua sebagai tempat mencari makan, maka tepatnya jaringan makanan, rantai makanan, dan piramida makanan akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, sehingga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Dari banyaknya ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan sekitarnya, maka akan sangat menunjukkan bahwa kelangsungan hidup di bumi sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Kemudian, bagian D, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan tidak dapat berfungsi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan karena aktivitas manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat proses alam. Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan hidup
antara lain meliputi hal-hal berikut, yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan inilah gunung api terbentuk. Hasil dari letusan gunung berapi berupa gas vulkanik, lava, aliran panas, serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, dan awan panas. Dampak dari letusan gunung berapi memerlukan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal. Lama tidaknya waktu untuk kembali ke kondisi normal tergantung pada kekuatan ledakan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, setelah kembali ke kondisi normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena mengalami proses peremajaan tanah. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air laut yang menghampas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian banjir. Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang unik. Dikatakan unik karena banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan dapat juga karena dampak dari ulah manusia sendiri. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi alam memang memengaruhi terjadinya banjir. Misalnya hujan yang turun terus-menerus terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau di lembah-lembah sungai. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia. Misalnya karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya dam atau pintu pengendali aliran air. Kemudian ada tanah longsor. Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan karakteristik banjir. Bencana alam ini dapat terjadi karena proses alam atau karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah Indonesia yang memiliki topografi agak miring atau berlereng curam. Kemudian ada badai atau angin topan. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok di suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup lebih kencang. Kemudian ada kemarau panjang. Bencana alam ini merupakan kebalikan dari bencana banjir. Bencana ini terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan sumber-sumber air, munculnya titik-titik api, penyebab kebakaran hutan, dan menggagalkan berbagai upaya pertanian dan perkebunan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memerhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain meliputi hal-hal berikut ini, yaitu berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran fosil, minyak, dan batu bara, asap kendaraan, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara adalah berkurangnya kadar oksigen di udara, yaitu O2, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat mencemari air, tanah, atau tumbuhan. Pencemaran udara disebabkan oleh CO2 atau karbon dioksida.
berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar CO2 atau karbon dioksida di udara jika tidak segera diubah menjadi oksigen akan mengakibatkan efek rumah kaca. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah karbon monoksida. Proses pembakaran di mesin yang tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida. Jika mesin mobil dihidupkan di dalam garasi tertutup, orang yang ada di dalam garasi dapat meninggal akibat menghirup gas karbon monoksida. Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dalam keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas karbon monoksida dari knalpot dapat masuk ke dalam mobil sehingga bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya pencemaran udara yang ketiga yaitu klorofluorokarbon. Gas ini digunakan sebagai gas pengambang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini juga banyak digunakan untuk mengembangkan busa, yaitu busa kursi, juga untuk AC, pendingin pada lemari es, dan hairspray. Maka dari itu, klorofluorokarbon akan menyebabkan lubang ozon di atmosfer. Pencemaran udara yang keempat yaitu SO dan SO2 juga bisa disebut dengan gas belerang oksida. SO dan SO2 di udara dihasilkan oleh pembakaran fosil, yakni seperti minyak dan batu bara. Jadi gas tersebut dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, yang menyebabkan air hujan menjadi asam, yang disebut dengan hujan asam. Jadi hujan asam ini akan mengakibatkan tumbuhan dan hewan-hewan tanah mati, juga mengakibatkan produksi pertanian merosot, besi dan logam mudah berkarat, juga bangunan-bangunan kuno seperti candi cepat pupus dan mudah rusak, dan demikian pula dengan bangunan gedung dan juga jembatan. Yang kelima yakni asap rokok. Asap rokok bisa menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Perokok ini dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan juga perokok pasif. Perokok aktif yaitu mereka yang merokok, dan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Kemudian pencemaran lingkungan yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah organik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah, dan pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman, dan dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah, sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah ataupun dimanfaatkan. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan seperti sungai, danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut. Pencemaran air antara lain disebabkan oleh yang pertama, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mengandung polutan, insektisida atau pupuk organik yang dapat mematikan biota sungai. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik, misalnya seperti sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia. Atau bahan anorganik misalnya seperti plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga yaitu limbah industri, berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan organik yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Kebocoran tangker minyak dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, dan burung laut serta organisme laut
lainnya. Untuk mengatasinya, dengan demikian, genangan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian ditaburi dengan zat yang dapat mengurangi minyak. Yang keempat yaitu penangkapan ikan menggunakan racun. Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba atau racun dari tumbuhan, potas atau racun kimia, atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air, pendangkalan dasar perairan, punahnya biota air, misalnya seperti ikan, yuyu dan udang, dan serangga air, dan munculnya banjir akibat got tersumbat sampah, menjalarnya wabah muntaber. Kemudian pencemaran yang keempat yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan, susah tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya yang telah memaparkan tentang pengertian lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, arti penting lingkungan hidup, serta bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya, baik itu kerusakan alam ataupun pencemaran di berbagai lingkungan. Selanjutnya yaitu usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan telah dikeluarkan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 /SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta ada pula pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, yaitu melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi dan drainase sehingga air tidak tergenang, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan, melakukan ribuisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, atau gundul, serta melakukan tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Selanjutnya, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita juga dapat melakukan beberapa upaya dalam melindungi atau melestarikan lingkungan hidup, antara lain menghemat penggunaan kertas, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang,
menghemat penggunaan listrik, air, BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal kita. Terima kasih.